merupakan perkembangan dari bahasa C, dikembangkan di Delap pada awal tahun 1970-an. Bahasa itu merupakan peningkatan dari bahasa sebelumnya yaitu B. Sejarah singkat C++. 8 tahun setelah bahasa pemrograman C dikembangkan di Delap pada tahun 1972, muncul bahasa C++ yang dirancang oleh Bjarne Stroustrup IAT dan TB Laboratories pada tahun 1980. Stroustrup yang saat itu mengajar gelar PhD berkesempatan bekerja dengan bahasa Simula. Simula disebut sebagai bahasa pertama yang mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek. Pengenalan bahasa C dan C++. Bahasa C menyediakan beberapa komponen yang disediakan oleh perangkat lunak tersebut agar seorang programmer dapat dengan mudah mengimplementasikan kodenya. Adapun komponen bahasa C terdiri dari 1. Editor, 2. Interpreter, 3. Compiler, 4. Debugging. 1. Editor. Editor adalah sebuah fasilitas yang disediakan oleh bahasa C dan C++ untuk menuliskan kode yang telah didesain oleh programmer. 2. Interpreter. Interpreter digunakan untuk membaca kode yang telah ditulis oleh programmer untuk diterjemahkan oleh interpreter C dan C++. 3. Compiler. Compiler digunakan untuk mentranslator sekumpulan kode yang telah ditulis sesuai dengan sintaks yang ditentukan oleh bahasa C ke bentuk yang lain. 4. Debugging. Bahasa C dan C++ menyediakan fasilitas debugging yang dapat digunakan untuk menelusuri setiap kode yang telah ditulis, sehingga programmer dapat mengetahui perubahan dan pengaruh serta kesalahan setiap kode berbaris yang telah ditulis. Ide yang dapat digunakan. Ada beberapa software yang dapat digunakan untuk membuat program dengan bahasa C dan C++, antara lain 1. Turbo C++, 2. Borland C++, 3. Dev C++, 4. GCC atau compiler saja. Untuk software nomor 1 sampai 3 digunakan pada sistem operasi Windows, sedangkan untuk software nomor 4 digunakan di sistem operasi Linux dan Mac OS. Dev C++. Untuk membuat sebuah program, seorang programmer membutuhkan sebuah editor untuk menuliskan sintaks. Programnya beserta compiler untuk mengubah sintaks tersebut menjadi sebuah file executable. Sekarang sudah banyak software yang menggabungkan antara editor dengan compilernya. Bahkan untuk membuat sebuah file executable, seorang programmer tinggal mengklik 1-2 tombol. Kerangka program C dan C++. Sebelum masuk ke dalam bahasa C dan C++, ada baiknya mempelajari terlebih dahulu tentang kerangka program yang ada di bahasa C dan C++. Setiap program yang ditulis menggunakan bahasa C atau C++. Program tersebut akan memiliki minimal sebuah fungsi utama yang dipanggil dengan nama main, tapi tidak menutup kemungkinan apabila seorang pengguna membuat fungsi di luar dari fungsi main. Panggalan kerangka di atas bukan bentuk baku dari bahasa C. Sebagai contoh, untuk fungsi di luar fungsi utama tidak harus ada. Apabila dirasa cukup menuliskan pernyataan-pernyataan di dalam fungsi utama, maka membuat fungsi tambahan tidaklah menjadi suatu kewajiban. Letak dari fungsi pun tidak harus seperti pada penggalan kerangka di atas. Kita bisa saja meletakkan fungsi utama sebelum fungsi-fungsi tambahan. Langkah-langkah pembuatan program C atau C++. Setelah membuat proyek seperti yang telah disebutkan
sebuah file executable atau exe yang sesuai dengan nama filenya, file C-nya. Apabila masih terdapat kesalahan dalam sintaks yang dibuat, maka telusuri kesalahannya, lalu perbaiki, kemudian compile ulang sampai sukses. 4. Run program atau Ctrl F10. Untuk melihat hasil dari program yang kita buat, maka jalankan program dengan cara run program. Sebenarnya ada cara alternatif untuk menjalankan program, yaitu dengan cara mengklik execute, compile, dan run, atau dengan menekan tombol F9. Selain menggunakan C++, kita bisa menggunakan GCC atau compiler C dan C++, dan memanfaatkan teks editor sesuai dengan keinginan, misal Sublime, Visual Studio Code, AutoCAD Plus, untuk menjalankan sintaks C dan C++. Perkenalkan GCC berjalan di command prompt ataupun terminal, maka kita harus memasukkan perintah secara manual. Perintah yang dimasukkan untuk mengcompile menggunakan GCC adalah seperti yang kita lihat yang ada di gambar berikut ini. Pengenalan tipe data. Pembuatan sebuah program dimasukkan untuk mengelola data masukan. Setiap data yang akan diolah di dalam bahasa C++ harus jelas tipe datanya. Tipe data pada bahasa C dan C++ secara umum terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Tipe data karakter, 2. Tipe data bilangan bulat, 3. Tipe data bilangan pecahan. Tipe data karakter. Tipe data ini digunakan untuk merepresentasikan data yang berupa karakter. Tipe data ini dinyatakan dengan tipe char. Tipe data ini mempunyai jangkauan dari 0 sampai 255 atau karakter ASCII ke 0 sampai karakter ASCII 255. Tipe data ini bisa ditampilkan dengan suatu karakter atau suatu bilangan